Dulu saat Namsai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ada yang mengiriminya pesan, siap untuk membantunya menghadapi dunia yang ia benci. Ia juga mendapatkan paket berisi topeng yang terbuat dari kumpulan pecahan kaca. Yang kini, semua itu telah mempengaruhi hidupnya. Farinda masih tak bisa melihat apa-apa. Pak Ajin terus mengingatkannya untuk tetap fokus. Penjahatnya pasti berada di sekitar Farinda. Farinda mendengar suara Cutter semakin dekat ke arahnya. Ia segera menumpahkan cat ke lantai. Dengan itu Farinda bisa melihat jejak kaki sang penjahat dan tahu posisi sang penjahat. Farinda terus berlari dan mencoba menghindar. Namsai pun terus mengejarnya. Handphone Fa terjatuh. Komunikasinya dengan Pak Ajin terputus. Pak Ajin terus mencari keberadaan Fa dan akhirnya menemukan HP Fa. Pak Ajin menghancurkan efek sihir di ruangan itu. Seketika, Fa bisa melihat lagi keadaan sekitarnya. Penjahat itu sudah berada di atasnya dan akan menyerangnya. Untungnya Pak Ajin berhasil menggagalkannya. Penjahat yang adalah Namsai pun melarikan diri. Pak Ajin segera mengejarnya, tapi Farinda menghalanginya. Pak Ajin marah dan meninggalkan Farinda untuk melanjutkan pengejarannya. Di rumah, Fa membaca grup chat. Teman-temannya mengira beberapa murid yang muntah tadi siang karena keracunan makanan. Bahkan banyak yang akan pindah sekolah karena ketakutan. Pak Ajin pulang dengan beberapa luka di badannya. Pak Ajin bertanya, sejak kapan Fa tahu kalau penjahatnya adalah Namsai? Fa terdiam. Pak Ajin bertanya lagi, apakah tadi Fa menghalanginya mengejar penjahatnya karena tahu itu Namsai? Fa mengangguk kemudian menangis. Karena lapar, Pak Ajin mengajak Fa pergi makan malam. Setelah makan malam, Fa menceritakan semua pada Pak Ajin. Awal mula ia bertemu dengan Namsai. Saat itu ia melihat Namsai menggambar. Ia suka gambar Namsai dan berlanjut membicarakan seni. Dari situ mereka semakin dekat. Namsai tak percaya diri dengan gambarannya karena ia merasa tak ada yang mendukungnya. Orang tuanya ingin Namsai jadi dokter, hanya peduli dengan nilai akademik Namsai. Tapi Fa selalu memberi semangat pada Namsai untuk mewujudkan mimpinya dan akan selalu mendukung Namsai. Fa sering bermain ke rumah Namsai sampai tiba saat pengambilan nilai rapor. Ibu Namsai mengundang Fa untuk makan malam bersama. Saat makan malam, Ibu Namsai marah karena nilai Namsai menurun, sedangkan nilai Fa jauh lebih bagus. Fa pulang dengan perasaan tak enak. Di tengah perjalanan, ia sadar gantungan kuncinya tertinggal di rumah Namsai. Ia kembali untuk mengambil gantungan kunci yang ternyata jatuh di rumah Namsai. Saat itulah ia tahu apa yang terjadi pada Namsai. Ibunya membakar semua gambar Namsai, kemudian menempelkan besi panas ke punggung Namsai. Namsai menangis meraung meminta ampun. Farinda syok. Dan mulai saat itu, secara perlahan ia menjauhi Namsai. Ia takut, karena dirinya, mungkin saja Namsai bisa mendapatkan perlakuan seperti itu lagi. Dan mungkin karena dirinya meninggalkan Namsai itulah, Namsai merasa sendiri dan kehilangan akal sehatnya. Kejadian di ruang musik juga pasti Namsai sendiri yang melakukannya. Saat itu, saat Farinda memeluk Namsai, Fa melihat cat merah di bawah kuku Namsai. Murid sepintar Namsai pasti sudah tahu kalau Fa dan Pak Ajin menyelidiki keanehan di sekolah. Kejadian di ruang musik dilakukan Namsai agar tidak dicurigai. Tapi walaupun sudah tahu semua, Fa masih membohongi dirinya bahwa semua yang terjadi bukan ulah Namsai. Dan jika Namsai benar-benar pelakunya, Farinda merasa harus ikut bertanggung jawab. Karena dulu ia telah meninggalkan Namsai dan tak membantunya sehingga membuat Namsai kehilangan akal sehat dan melakukan semua ini. Fa minta maaf pada Pak Ajin karena tak memberitahunya lebih awal. Ia minta tolong agar Pak Ajin mau menyelamatkan Namsai dan mengembalikan Namsai yang dulu. Pak Ajin akan menyelamatkannya karena Namsai juga korban orang-orang itu. Tapi mereka harus bergerak cepat. Karena kalau terlambat,
Namsai bisa kehilangan nyawanya. Pak Ajin menjelaskan, hal gaib terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu putih yang disebut Dharmakun. Praktisinya berfokus pada meditasi vipassana. Sihirnya digunakan untuk kebaikan membantu orang. Yang kedua, ilmu hitam. Berfokus pada sihir hitam dan roh. Praktisinya menggunakan pengetahuan mereka dengan negatif, menyalahgunakan untuk hal-hal buruk demi keuntungan atau menyakiti orang. Kedua ilmu itu ada, tapi tak semua orang bisa mempelajarinya, karena syaratnya terlalu rumit dan sulit untuk dipenuhi. Biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir merahasiakannya dan tidak memamerkannya. Tapi ada satu kelompok yang percaya hal gaib harus nyata dan dapat diverifikasi. Hal itu membuat mereka tahu hal gaib lebih dari siapapun. Mereka bersembunyi di bagian terdalam masyarakat. Orang-orang itu disebut enigma. Tak ada yang tahu siapa enigma, tapi mereka lebih tahu hal gaib dari siapapun. Enigma mencari orang-orang yang putus asa untuk berbisnis dengan mereka. Kemudian mereka menghubungi Namsai dan menyuruh Namsai bertindak sesuai perintah mereka. Pak Ajin adalah salah satu pemburu enigma. Ia mendapatkan informasi enigma ada di sekolah Hanfa. Karena itu, ia menyamar sebagai guru di sekolah. Awalnya ia merasa salah sasaran, karena enigma tak menggunakan cara seperti biasanya. Tapi ternyata enigma memanfaatkan Namsai. Mungkin memanfaatkan Namsai untuk uang. Bisnis yang mengaku bisa mengubah keberuntungan seseorang menjadi makmur. Dan mungkin mereka mau membuat dunia semakin kacau. Karena semakin kacau dunia, maka akan banyak orang yang lebih percaya tahayul. Tapi tak ada yang tahu pasti apa tujuan mereka. Enigma memanfaatkan korban-korbannya untuk hal-hal berbahaya yang berdampak besar pada mereka. Dan perkiraan Pak Ajin, kalau mereka tak segera menolong Namsai dalam 2 hari, Namsai akan kehilangan nyawanya. Namsai mentransfer uang ke Enigma, kemudian mendapatkan satu benda lagi dari Enigma. Pak Ajin dan Fa menjalankan rencana mereka berikutnya. Fa menyelinap ke sekolah, sedangkan Pak Ajin ke rumah Namsai untuk bertemu Namsai. Tapi ternyata ia bertemu ibu Namsai, dan Namsai tak mau bertemu dengannya. Ibu Namsai bertanya, apakah Namsai ada masalah? Karena biasanya tak ada kunjungan kalau tidak ada masalah. Pihak sekolah juga tak memberi kabar sebelumnya. Apakah Namsai dirundung di sekolah? Pak Ajin mengatakan hanya berkunjung seperti biasa, dan ia harus bertemu Namsai. Tapi ibunya melarang, karena Namsai sedang belajar. Pak Ajin memaksa dan bilang Namsai lah yang telah melakukan sesuatu pada teman-temannya. Ibu Namsai tak percaya dan tak sengaja melihat tato di tangan Pak Ajin. Ibu Namsai panik, karena bagaimana bisa guru punya tato? Ibu Namsai mengusir Pak Ajin dan akan menghubungi polisi. Tapi Pak Ajin berhasil membuat Ibu Namsai kehilangan kesadarannya. Pak Ajin segera berlari ke kamar Namsai, sambil melarang Namsai untuk melanjutkan semuanya, karena ia sedang dimanfaatkan. Di kamar ternyata Namsai tak ada. Hanya suara Namsai saja bicara dari telepon. Pak Jin kemudian langsung menyusul Fa ke sekolah karena Namsai pasti di sana. Farinda sedang memagari sekolahnya dengan mantra dan jimat. Namsai datang menggunakan topengnya dan membawa cutter. Apa yang akan dilakukan Namsai?